Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa umurid din. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Imamul Anbiya wal Mursalin wal mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira wa ba'du. Para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin dan para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan para pemirsa yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Pada pertemuan kita di sore hari ini, tadabbur sekitar bulan Ramadan, dan kita berada di ujung-ujung dari bulan Ramadan yang mulia ini. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan itu makhluknya Allah Tabaraka wa ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk dengan takdir kauni terus beredar dan terus berjalan. Maka apabila kita menghitung langkah dari bulan Ramadan, ini langkah yang ke-27 yang sesaat lagi akan usai dari langkah yang ke-27, berarti masuk pada langkah yang ke-28. Apabila kita menghitung jumlah bulan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, asyahru hakadha wa hakadha, sebulan itu terkadang sekian jumlahnya, terkadang sekian jumlahnya, seraya Nabi menunjukkan jemari beliau yang apabila dihitung maka beliau menunjukkan jumlah bilangan 29 minimal sebulan dan 30 maksimal sebulan. Apabila hari ini adalah hari yang ke-27, jika Allah SWT menghendaki bulan Ramadan di bulan ini atau di tahun ini hanya 29 hari, berarti tersisa tinggal 2 hari. Apabila takdirnya adalah 30 hari, berarti tersisa tinggal 3 hari. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT menetapkan wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu
berjalan dan berputar pada orbit peredarannya yang tidak berubah-ubah sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan takdir kauninya Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita manusia mengetahui perjalanan waktu. Yang demikian Allah menetapkan adalah takdirnya zat yang maha perkasa dan zat yang maha mengetahui. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sudah mendekat akan berlalu, dan bulan Ramadan yang akan berlalu ini akan menjadi saksi yang kelak akan membela kita, atau menjadi saksi yang kelak akan menghujat kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sesuai dengan bagaimana kita itu melepas kepergian Ramadan atau kita akan berpisah dengan Ramadan. Apakah seseorang ketika berpisah dengan bulan Ramadan, dia melepaskan perginya atau berlalunya bulan Ramadan dengan amal-amal sholih yang dengannya dia penuhi bulan yang telah berlalu ini, sehingga hendaknya dia memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kemudahan-kemudahan yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepadanya, dan hendaknya dia bergembira di mana kelak dia akan memetik buah pahala dari Allah Azza wa Jalla jauh yang lebih baik daripada apa yang dia telah amalkan. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan setiap orang yang berbuat amalan kebajikan, meskipun kadang orang itu meremehkan amalannya. Dan barang siapa yang dia melepas kepergian berlalunya bulan Ramadan tapi dengan amalan-amalan yang termasuk amalan yang buruk, maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha menerima taubat. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat itu mengakui tentang dosa yang kita lakukan. Disebutkan diakui dosa itu di hadapan Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia harus menyesali dosa tersebut juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut pula juga kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia tutup usia atau dia tutup diakhiri dengan dia melakukan perbaikan setelahnya, melakukan amal-amal solih setelahnya. Jika dia tadinya tidak menunaikan kewajiban, maka setelah dia bertobat berarti dia segera tunaikan kewajiban. Jika dia dosanya adalah melakukan perbuatan dosa, hal-hal yang dilarang, maka setelah bertaubat dia harus tinggalkan dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut, seraya memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang ini bertaubat dan beristighfar, tapi dia sendiri tidak tahu harus bertaubat dan istighfar dari apa.
Dia tidak menyadari dosa dan kesalahannya, sehingga lisannya astaghfirullah wa atubu ilaih, tetapi dia tidak menyadari saya sedang berucap apa. Dia tidak menyadari saya ini sedang beristighfar dari apa. Padahal para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan istighfar itu adalah hal yang Allah wajibkan agar Allah Azza wa Jalla ampunkan dosa-dosa hamba yang telah dia lakukan di antara dosa-dosa besar yang telah berbuat, yang Allah tidak akan ampunkan dosa tersebut kecuali jika orang ini bertaubat dan istighfar kepadanya. Sehingga hendaknya seseorang menyadari dan mengetahui dosa-dosa dan kesalahannya, sehingga ketika dia bertaubat dan istighfar, dia sebutkan dan dia mengaku di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala berbuat begini dan begini, kemudian meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali jika seseorang tidak tahu karena banyaknya dosa atau karena lamanya dosa yang telah dia lakukan, tidak lagi tahu berapa kali dia melakukan dosa apa saja yang telah dia pernah berbuat, maka para ulama menyebutkan apabila demikian keadaannya, dia hendaknya bertaubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah dari seluruh dosa tersebut secara umum. Dan para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik doa untuk meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala secara umum, beliau mengajarkan Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah buatku apa yang telah berlalu sudah lama aku lakukan dari dosa-dosa, dan apa yang aku telah berbuat pada masa-masa yang baru-baru ini. Ya Allah, apa yang aku lakukan perbuatan dosa secara rahasia, dan apa yang aku lakukan dari dosa secara terang-terangan, dan apa yang aku melakukan dosa karena aku melampaui batas. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha mengampuni apa yang telah berlalu, dan Kau pula zat yang mengampuni apa yang datang belakangan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun apabila seseorang ingin sebagai hamba yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla padahal dia berbuat dosa, tetapi Allah Azza wa Jalla memujinya padahal dia berbuat dosa, atau seseorang ingin dipuji pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia berbuat dosa, maka hendaknya dia memahami dosanya, kemudian setelah dia berbuat dosa, dia bertaubat kepada Allah dengan menyebutkan dosa yang dia lakukan tersebut. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bertaubat dari dosa yang disebutkan. Ketika seorang usai dari berbuat dosa tersebut,
adalah jauh lebih baik. Dan itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia itu akan berbuat dosa. Setiap anak manusia, berarti seluruh manusia, akan berbuat salah dan berbuat dosa. Kita semua yang berbicara ini juga demikian, juga berbuat dosa. Kita semuanya ini oleh Nabi disebutkan akan berbuat dosa. Tapi Nabi memuji di antara kita yang berbuat dosa ini, yang dipuji adalah orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik kita yang banyak berbuat dosa ini adalah yang suka bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berbuat dosa, sebelum kita melakukan perbuatan yang lain, kita tutup dulu dengan taubat kepada Allah, dengan istighfar kepada Allah dari dosa yang baru saja kita lakukan. Maka apabila seseorang demikian yang dilakukan, dia akan banyak beristighfar, dia akan banyak bertaubat kepada Allah, dan dia akan menjadi manusia yang paling baik di antara orang-orang yang berbuat dosa. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, justru Allah Azza wa Jalla juga memuji orang-orang yang suka bertaubat ini. Bukan orang-orang yang tidak berbuat salah, berbuat dosa. Karena tidak ada orang yang tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Dia Azza wa Jalla berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat, yang banyak bertaubat. Dan Allah SWT mencintai orang-orang yang mensucikan diri dari dosa-dosa, membersihkan diri hatinya dari noda-noda dosa. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di penghujung Ramadan, hal yang baik untuk kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas taufiknya. Jika seseorang oleh Allah Azza wa Jalla diberi taufik akan berpisah dengan Ramadan dengan perpisahan yang baik, dia telah penuhkan hari-hari di bulan Ramadan, malam-malam di bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Dan yang kedua, hal yang baik yang dilakukan di penghujung Ramadan adalah bertaubat dan istighfar atas setiap kekurangan dan khilafan dan dosa dan kesalahan yang terjadi selama di bulan Ramadan maupun yang terjadi sebelum bulan Ramadan yang belum juga ditaubatkan dan belum juga diistighfarkan. Maka segera kita bertaubat dan segera kita istighfar dengan harapan Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan dan menerima taubat kita, sehingga benar-benar Allah anugerahkan apa yang Dia Azza wa Jalla berikan berupa kecintaan, sebagaimana yang Dia Azza wa Jalla janjikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang terakhir, meskipun bulan Ramadan berlalu, tapi yang berlalu adalah bulannya. Sedangkan amal-amal kebajikan, amal-amal solih yang disyariatkan di bulan Ramadan tidak akan berlalu, tidak akan usai waktu dan kesempatannya, sehingga Allah Azza wa Jalla takdirkan datang ajal menjemput kita.
para ulama menasihatkan, kalaulah di bulan Ramadan disyariatkan salatut tarawih, maka di lain bulan Ramadan ada qiyamul lail. Kalaulah di bulan Ramadan disyariatkan puasa fardu, maka di luar bulan Ramadan Allah SWT syariatkan puasa-puasa yang sunnah. Apabila di bulan Ramadan Allah SWT mencintai dan Rasul juga mencintai ahli Al-Quran dengan tadarus Al-Quran, maka di luar Ramadan pun dianjurkan untuk tadarus Al-Quran dan murojaah Al-Quran. Apabila di bulan Ramadan dianjurkan memperbanyak sedekah, maka sungguhnya sedekah juga dianjurkan di luar bulan Ramadan. Artinya para ulama menasihatkan, bulan Ramadan boleh berlalu, tetapi amal-amal kebajikan yang ada di bulan Ramadan tidak akan berlalu kecuali di saat Allah takdirkan datangnya ajal menjemput kita. Maka saat itulah tutup, tidak ada lagi amal yang bisa kita upayakan. Semoga Allah sudah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, menjadi hamba-hamba yang banyak bertaubat kepadanya subhanahu wa ta'ala dan istighfar kepadanya subhanahu wa ta'ala, dan menjadi hamba-hamba yang akan bisa menunaikan amal-amal kebajikan sesuai dengan kesempatan yang Allah berikan atas ajal yang Allah tetapkan buat kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.